Nah, swafoto untuk di tahun 2022 dan juga 2023 ini nanti sudah nggak menggunakan. Setelah sebelumnya saya memberikan tutorial bagaimana cara membuat akun SSCSN 2023 secara lengkap. Pada video ini saya akan memberikan informasi, yaitu berkas apa saja yang wajib kita siapkan ketika kita mendaftar SSCSN 2023 untuk pendaftaran CPNS dan juga pendaftaran P3K. Seperti yang kita ketahui, untuk langkah pertama ketika kita mau melakukan pendaftaran CASN itu kan di sini kita membuat akun dulu ya. Setelah kita berhasil membuat akun, kita mencetak kartu informasi akun, dan berikutnya di sini kita login ke SSCSN 2023 menggunakan NIK dan juga password yang sudah kita daftarkan, yang sudah kita verifikasi ketika membuat akun. Nah, setelah kita login akun inilah nanti kita akan bisa memilih apakah kita itu ingin mendaftar CPNS, apakah kita ingin mendaftar P3K guru, ataukah mendaftar P3K teknis, ataukah juga mendaftar ke P3K tenaga kesehatan. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, tentunya teman-teman sudah menyimak video saya sebelumnya terkait tentang bagaimanakah cara mendaftar atau cara membuat akun SSCSN 2023 ketika nanti teman-teman ingin mendaftar baik itu CPNS maupun juga P3K. Nah, untuk video tutorial lengkap cara membuat akun ini silahkan cek di kartu video ini, atau nanti kita akan sambung ya pada lanjutan di video ini. Nah, sobat-sobatnya, jadi ketika kita itu ingin melakukan pendaftaran membuat akun SSCSN, ini kan kita login dulu ke linknya ya, atau website pendaftaran. Ketika kita sudah masuk, maka di sini nanti kita menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari data maupun juga kita mempersiapkan berkas yang nantinya akan kita upload untuk membuat akun terlebih dahulu. Jadi yang pertama, ketika kita ingin membuat akun SSCSN, ini kan kita berkunjung ke sscsnbkn.go.id kan. Kita bisa ketikkan di Google yaitu sscsnbkn.go.id. Kemudian setelah kita di sini masuk di SSCSN di portalnya, kita akan klik di sini ya, yaitu klik di bagian buat akun baru. Nah, untuk mengetahui apa saja yang wajib kita siapkan, maka di sini kita membuka yaitu link pendaftaran, yaitu daftar sscsnbkn.go.id akun, dan inilah nanti yang akan digunakan ketika pendaftaran sudah dibuka. Nah, saat ini masih di tahun 2022, tentunya nanti akan kita bisa lakukan pendaftaran yaitu sekitar tanggal 17 ya, nanti di bulan September. Nah, jadi di sini langkah pertama ketika teman-teman membuat akun itu kita akan diarahkan menuju ke langkah 1 yaitu pengecekan identitas. Nah, pada bagian pendaftaran akun SSCSN 2023 yaitu langkah pertama pengecekan identitas, apa saja yang wajib kita siapkan. Nah, pada bagian ini teman-teman silakan menyiapkan berkas yaitu KTP dan juga KK ya teman. Jadi kartu tanda penduduk dan juga kartu keluarga. Ya, karena di sini yang pertama ini kan nanti kita mengisikan nomor induk kependudukan ya kan. Dan untuk nomor induk kependudukan ini kita bisa dapatkan yaitu dari KTP ya, bisa dari KTP atau teman-teman bisa cek yaitu di KK. Nah, di kartu keluarga tentunya di sana juga ada nomor induk kependudukan. Jadi yang pertama itu teman-teman siapkan NIK ya kan. Kemudian yang kedua ini adalah kalian siapkan masukkan nomor kartu keluarga. Nah, teman-teman siapkan kartu keluarga ya. Jadi yang kedua ini adalah kita siapkan kartu keluarga. Nah, kemudian di sini teman-teman memasukkan nama lengkap ya. Masukkan nama lengkap ini harus sesuai dengan KTP. Maka di sini kita perlu kan untuk menyiapkan KTP ini. Karena untuk nama lengkap ini harus sesuai dengan KTP. Kemudian masukkan tempat tanggal lahir ini sesuai dengan KTP juga. Kemudian untuk tanggal lahir ini juga disesuaikan dengan KTP ya teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga adalah teman-teman menyiapkan nomor handphone yang aktif. Nah, nomor handphone yang aktif itu maksudnya seperti apa? Nomor handphone yang bisa ditelepon, yang bisa di SMS, dan kalau bisa yang bisa dikirimi WA ya. Ini teman-teman perlu siapkan nomor handphone yang aktif. Dan berikutnya untuk yang keempat, ini teman-teman siapkan ini yaitu email aktif ya.
mengapa kita harus menyiapkan email aktif? Dikarenakan nanti terkadang kita itu diminta untuk melakukan verifikasi melalui email ya teman. Jadi yang pertama adalah kita siapkan KTP, yang kedua kita siapkan kartu keluarga, yang ketiga kita siapkan nomor handphone yang aktif, kemudian yang keempat ini kita siapkan email pribadi ya teman, yang bisa dikirimi pesan seperti itu. Nah, setelah di sini kita memasukkan dari keempat data itu, kan di sini kita klik lanjutkan kan. Kalian masukkan kode CAPTCHA, kemudian kalian bisa klik lanjutkan, maka kita akan diarahkan menuju ke bagian kedua. Setelah teman-teman klik lanjutkan, maka kita akan diarahkan menuju ke pendaftaran akun SSSN 2023, yaitu pada bagian langkah kedua. Nah, di langkah kedua di sini kita melengkapi biodata. Ya, ini kita lengkapi data ya. Langkah 2 kita lengkapi data, yaitu nanti di sini untuk NIK langsung akan terbaca, nama akan terbaca, kemudian nomor handphone ini adalah dan email terbaca ketika kita hasil pengisian di tahap satunya ya teman. Nah, setelah di sini kita di sini sudah ada, maka di sini kita perlu menambahkan informasi pada bagian bawahnya. Kita scroll dan kemudian di sini kita bisa mengecek, yaitu setelah kita masukkan nama tanpa gelar. Nah, ini nama Anda tanpa gelar sesuai dengan yang tertulis pada ijazah. Kalau misalkan yang pertama tadi kita mengisikan nama ini sesuai dengan KTP, maka di bagian langkah kedua ini kita menyiapkan yaitu nama sesuai dengan data ijazah ya. Terkadang nama itu antara antara KTP dengan ijazah mungkin ada yang berbeda gitu kan. Maka di sini kita masukkan nama itu. Kemudian tempat lahir, kemudian tanggal lahir sesuai dengan KTP. Nah, kemudian di sini kita memilih ini, yaitu memasukkan kabupaten atau kota lahir sesuai dengan ijazah, kemudian tanggal lahir sesuai dengan ijazah di sini. Setelah itu di sini kan kita memasukkan ini, kita memilih ya jenis kelamin, yaitu apakah laki-laki ataukah di sini perempuan. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi. Dan berikutnya di sini kita lanjutkan yaitu kepada bagian ini. Nah, setelah teman-teman memilih jenis kelamin yaitu laki-laki atau perempuan, maka di sini teman-teman menyiapkan file KTP ya. Jadi file KTP yang diminta itu adalah yang berekstensi JPG atau JPEG. Dan ukuran maksimalnya ini adalah 200 KB teman-teman. Jadi untuk file KTP nggak boleh PDF ya. Di sini kita siapkan file KTP yang difoto dengan kualitas bagus, yaitu JPG atau JPEG. Untuk maksimal ukurannya ini 200 KB. Nah, kemudian untuk kita menguploadnya ini kita klik di sini. Nah, ini kan kita choose ini. Nanti untuk tutorialnya silahkan cek pada kartu video ini. Nah, selanjutnya setelah ini berarti ini untuk yang keempat kan. Nah, untuk yang keempat di sini adalah yang kelima yaitu file KTP yang kita upload. Kemudian untuk berikutnya ini adalah kita mengambil pas foto ya. Nah, swafoto untuk di tahun 2022 dan juga 2023 ini nanti sudah nggak menggunakan file foto yang kita bisa ambil dari galeri. Namun di sini kita langsung live, yaitu foto langsung ya di depan laptop ataupun juga HP kita. Dan di sini untuk teman-teman mengambil foto itu adalah cukup klik di sini, nanti kita klik, nanti kita akan diarahkan menuju ke kamera ya. Kemudian kita cekrek, nanti foto akan masuk ke sistem. Dan kemudian setelah kita berhasil upload pas foto yang ada di sini, maka teman-teman di sini mengisikan yaitu password, kemudian mengisikan password ulang, yaitu passwordnya harus sama, dan teman-teman harus mengingat untuk password ini ditulis ya teman-teman. Kemudian untuk pertanyaan pengaman 1, pertanyaan pengaman 2 dan juga jawabannya, kemudian kita masukkan kode CAPTCHA. Kemudian di sini kita klik lanjutkan. Dengan demikian kita nanti akan sukses untuk membuat akun SSCASN 2023. Dan setelah selesai kita memasukkan data kita semuanya, maka kita akan berhasil membuat akun SSCASN. Nah, kalian bisa mengecek kembali data-datanya dan fotonya. Ini adalah kalau misalkan ingin mengecek membetulkan data yang mungkin kurang benar, kalian bisa klik kembali. Kalau misalkan sudah fix, sudah oke, maka kalian bisa klik sini, proses pendaftaran akun. Setelah ini kita login ke akun, kemudian kita memilih jenis seleksinya P3K ataukah CPNS.